Hai teman-temanku, welcome to my channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi ekonomi yang berkaitan dengan pendapatan per kapita. Terlebih dahulu, saya memperkenalkan diri. Nama saya Faustina Maria Grace, NIM 2021-21-0036. Saya berasal dari Manggarai Barat. Saya mahasiswa aktif Universitas Flores, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi dan sekarang saya berada di semester 3. Baik teman-teman, yang pertama itu atau A, pengertian pendapatan per kapita. Jadi, pendapatan per kapita adalah ukuran jumlah uang yang diperoleh per orang di suatu negara atau wilayah geografis. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk menentukan pendapatan rata-rata per orang untuk suatu daerah dan untuk mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup penduduk. Pendapatan per kapita dapat menunjukkan kemampuan yang nyata dari suatu bangsa dalam menghasilkan barang dan jasa dan kenikmatan diperoleh oleh setiap penduduk. Jadi pendapatan per kapita ini supaya kita tahu mengukur jumlah uang yang diperoleh per orang di suatu negara atau wilayah geografis dan untuk kita mengetahui mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup penduduk di suatu negara. Selanjutnya B, manfaat pendapatan per kapita. Manfaat pendapatan per kapita yang pertama itu mengetahui tingkat perekonomian suatu negara dilihat dari tinggi rendahnya perhitungan pendapat per kapitanya. Jadi, di mana manfaat pendapatan per kapita yang pertama ini supaya kita mengetahui tingkat perekonomian di suatu negara dari tahun ke tahun, tinggi rendahnya perhitungan pendapatan per kapitanya di negara tersebut. Yang kedua, mengetahui tingkat kemakmuran populasi suatu negara, di mana di manfaat kedua ini supaya kita mengetahui kemakmuran dari masyarakat dalam suatu negara. Manfaat yang ketiga itu teman-teman, sebagai pembanding tingkat perekonomian antara satu negara dengan negara lain, di mana manfaat yang ketiga ini supaya kita mengetahui perbandingan tingkat perekonomian di negara kita dengan negara lain. Yang keempat itu manfaatnya dapat data pendapatan per kapita untuk merumuskan dan menentukan kebijakan ke depannya. Yang ke C adalah manfaat penghitungan pendapatan per kapita. Jadi, teman-teman, manfaat yang pertama itu untuk mengetahui tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Nah, di sini supaya kita mengerti atau mengetahui tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di suatu negara. Terus manfaat penghitungan pendapatan per kapita yang kedua itu untuk mengetahui tingkat produktivitas suatu negara. Dan yang ketiga, pedoman pengambilan kebijakan dalam bidang ekonomi. Teman-teman, di sini ada dua jenis pendapatan per kapita yang digunakan untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara dan penduduknya, yaitu GDP atau singkatan dari Gross Domestic Product. Yang kedua, GNP atau singkatan dari Gross National. Nah, teman-teman, secara sederhana, Gross Domestic Product yaitu menghitung semua total pendapatan negara berdasarkan lingkup batas wilayah. Sedangkan Gross National Product yaitu menghitung total pendapatan negara dalam ruang lingkup warga negara. Jadi rumusnya yaitu Gross National Product sama dengan Gross Domestic Product tambah pendapatan neto terhadap luar negeri. Baik, di sini ada rumus dari Gross Domestic Product. Rumusnya yaitu GDP sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M. Di bawahnya ada keterangan dari rumus tersebut. Keterangan yang pertama yaitu
GDP sama dengan Gross Domestic Product. C sama dengan consumption atau konsumsi pribadi. I yaitu investment atau investasi. G yaitu government atau pengeluaran pemerintah. Jadi, produk yang termasuk dalam gross domestic product yaitu pemberian kayu yang dimanfaatkan untuk membangun kursi telah dimasukkan dalam nilai total barang akhir, di mana ini masuk dalam kategori terjual. Jadi di sini teman-teman, dari kayu kita beli, terus kita manfaatkan untuk membuat kursi. Jadi di sini ada bahan guna untuk menjadi tempat yang dapat dipakai atau masuk dalam kategori terjual. Oke teman-teman, materi yang saya sampaikan cukup di sini dulu. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Salam semangat.